Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Video ini untuk memenuhi tugas EAS mata kuliah riset operasi. Pada video ini saya sendiri Elsa Rahmawati dan rekan saya Wahid Aldirianto akan menjelaskan tentang strategi pemasaran logistik. Untuk yang pertama yaitu strategi pemasaran logistik. Dalam bisnis pergudangan biasanya membutuhkan bantuan dari pihak jasa logistik. Hal tersebut karena perlu pihak bisa menyusun rencana pengadaan hingga pengiriman barang dari gudang, hingga juga perlu menyusun strategi pemasaran logistik yang baik dan efektif bersama jasa logistik yang percaya. Memiliki jasa logistik yang terpercaya untuk sistem gudang akan memudahkan dalam pengelolaan keseluruhan bisnis nantinya, apalagi jika jasa logistik yang dipercayai sudah terbiasa mengurusi bisnis transportasi dan logistik, sehingga nantinya jasa tersebut bisa menyediakan strategi bisnis transportasi dan logistik yang sesuai dengan kebutuhan Anda. Yang kedua yaitu ada strategi pemasaran logistik. Dalam bisnis logistik, strategi logistik sangat dibutuhkan untuk pengembangan bisnisnya. Karena itulah dalam pemilihan jasa logistik yang akan digunakan untuk bisnis gudang, juga harus memperhatikan mana jasa logistik yang telah membuktikan jika contoh strategi yang mereka terapkan telah menuai hasil yang baik. Salah satu strategi logistik yang harus dipertimbangkan dalam pemilihan jasa logistik untuk bisnis adalah strategi marketing logistik. Strategi marketing logistik adalah strategi yang jasa logistik digunakan untuk mengembangkan dan memasarkan jasa mereka. Tugas marketing logistik adalah menyusun rencana pemasaran yang baik hingga bisnisnya bisa berkembang dan menarik banyak pelanggan. Strategi marketing logistik yang baik bukan hanya yang bisa memasarkan bisnis logistik saja, namun juga yang bisa menyediakan layanan terbaik kepada pelanggan melalui dari pengadaan, pengiriman, hingga pelacakan produk pelanggan. Yang ketiga yaitu adalah fungsi strategi pemasaran logistik. Proses logistik meliputi banyak hal, karena itulah harus memiliki jasa logistik yang memiliki strategi pemasaran logistik yang baik karena fungsi strategi tersebut juga penting untuk pengelolaan bisnis. Apa saja fungsi strategi pemasaran logistik? Ada 4 fungsi strategi pemasaran logistik yaitu produk delivery. Fungsi pertama dari strategi pemasaran logistik adalah menyediakan produk delivery yang sempurna kepada pelanggan. Menggunakan jasa logistik berarti mengharapkan pengiriman barang ke tangan pelanggan dapat berjalan dengan lancar, sehingga barang yang dikirimkan bisa sampai ke tangan pelanggan dengan sempurna. Strategi pemasaran logistik bertugas untuk menjamin harapan tersebut dapat terwujud. Jasa logistik biasanya berisi sekelompok orang yang ahli dalam bidangnya, sehingga mereka akan menjamin barang sampai dengan selamat ke tangan pelanggan. Jaminan produk delivery ini meliputi memproses pesanan, mengirim pesan dengan tepat waktu, pembuatan invoice yang tepat, dan juga tidak ada kerusakan barang. Untuk yang kedua adalah price. Fungsi strategi pemasaran logistik selanjutnya adalah sebagai penentu harga jasa logistik yang harus dibayarkan. Strategi marketing logistik harus dapat menentukan harga yang masuk akal dan bisa disetujui oleh kedua belah pihak. Dalam penentuannya, pihak logistik harus mempertimbangkan faktor internal dan eksternal. Faktor internal dalam menentukan harga bisa meliputi permintaan pelanggan, yaitu permintaan detail kerja yang harus mereka lakukan, dan faktor lain meliputi pekerjaan jasa logistik. Sementara itu, faktor eksternal bisa meliputi jenis barang, berat barang, jenis transportasi, dan lain sebagainya. Untuk yang ketiga yaitu promotion. Fungsi strategi pemasaran logistik selanjutnya adalah promotion ini
bukan berarti pihak jasa logistik harus bertanggung jawab dengan promosi bisnis Anda, tetapi maksudnya adalah pihak jasa logistik harus menyusun strategi pemasaran yang baik sehingga mereka bisa menjamin bahwa promosi dalam produk yang Anda kirimkan bisa terjaga dalam proses pengiriman. Dan yang terakhir yaitu yang keempat, flash. Fungsi terakhir dari strategi pemasaran logistik adalah flash, di mana pihak jasa logistik bertanggung jawab untuk menyusun strategi pengiriman terbaik dari lokasi Anda menuju lokasi pelanggan, sehingga Anda dan pelanggan bisa mendapatkan harga pengiriman terbaik dan semuanya mendapatkan keuntungan. Baik, selanjutnya macam-macam strategi pemasaran. Yang pertama yaitu direct shipping. Seperti namanya, direct shipping adalah strategi pemasaran logistik di mana barang yang ingin Anda kirimkan ke pelanggan akan langsung dikirimkan ke alamat pelanggan tanpa adanya perantara. Jenis strategi logistik ini cocok untuk Anda yang ingin mengirimkan barang pecah belah atau barang mudah busuk seperti produk makanan. Keuntungan menggunakan jasa logistik dengan strategi pemasaran direct shipping adalah pelanggan tidak perlu menunggu lama untuk pesanan mereka, mengurangi kemungkinan kerusakan barang, dan keakuratan invoice serta dokumen lainnya akan menjadi lebih tinggi. Selanjutnya, warehousing distribution, yaitu jenis strategi pemasaran logistik selanjutnya adalah di mana produk yang Anda kirimkan akan disimpan dulu di gudang milik pihak logistik dan baru akan dikirimkan ke pelanggan. Jenis ini cocok untuk pengiriman barang yang tahan lama ataupun pengiriman dalam jumlah besar. Keuntungan menggunakan jenis ini adalah Anda bisa menekan biaya pengiriman karena barang Anda akan disimpan sehingga bisa mencapai volume tertentu. Sehingga meskipun Anda mengirim barang dengan jumlah banyak, biaya pengirimannya tidak akan setinggi biasanya. Yang terakhir yaitu cross-docking, yaitu jenis strategi pemasaran logistik selanjutnya adalah strategi warehousing distribution, di mana produk yang Anda kirimkan akan disimpan dulu di gudang milik pihak logistik dan baru dikirimkan ke pelanggan. Jenis ini cocok untuk pengiriman barang yang tahan lama ataupun pengiriman dalam jumlah besar. Nah, untuk keuntungannya yaitu menggunakan jenis ini adalah Anda bisa menekan biaya pengiriman karena barang Anda akan disimpan sehingga bisa mencapai volume tertentu. Meskipun Anda mengirim barang dengan jumlah banyak, biaya pengirimannya tidak akan setinggi biasanya. Sekian yang bisa kami paparkan, kurang dan lebihnya kami mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.